Kali ini saya akan menjelaskan mengenai constraint pada database. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Baharudin Yusuf Wibowo dari kelas 2D3 ITA dengan NRP 2103121010 dan dosen pembimbing saya adalah Bapak Rengga Asmara, Eskom LCA. Yang pertama, kita harus tahu apa itu constraint. Constraint menurut artinya adalah batasan. Jadi dia akan membatasi suatu tabel dalam operasi-operasi tertentu, entah itu dalam insert, hapus, atau dalam pengubahan. Dan constraint sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada entity integrity dan referential integrity. Pada entity integrity, kita akan memastikan bahwa tidak adanya entitas yang sama atau duplikasi record maupun row dalam satu tabel. Contohnya adalah primary key. Dalam hal ini, sebagai contoh nyata dalam penerapan adalah adanya nomor KTP atau nomor induk mahasiswa. Jadi nomor induk mahasiswa harus dipastikan tidak ada nomor induk yang sama. Karena ketika adanya nomor induk yang sama, pasti akan berpengaruh pada nilai, absensi maupun yang lain-lain. Sehingga dalam hal ini kita akan menerapkan adanya primary key constraint, yaitu entity integrity. Berikutnya adanya referential integrity, yaitu kita akan memastikan bahwa record tidak dapat dihapus apabila ia digunakan di tabel lain. Contohnya adalah foreign key constraint. Sebagai contoh adalah hubungan antara mahasiswa dengan nilai. Mahasiswa akan memiliki data-data pribadinya seperti nama, tahun masuk, dan lain-lain, sedangkan nilai adalah hasil ujian dari mahasiswa tersebut. Yang pasti adalah dalam tabel nilai pasti terdapat ID atau NRP mahasiswa tersebut. Di sini adalah pada tabel mahasiswa, NRP berperan sebagai primary key, sedangkan pada tabel nilai, NRP akan berperan sebagai foreign key. Di mana referential integrity ini akan memastikan bahwa data pada tabel mahasiswa tidak akan dapat dihapus apabila foreign key-nya masih terdapat pada tabel lain. Sebagai contoh, data mahasiswa tidak akan dihapus apabila pada tabel nilai masih terdapat NRP mahasiswa tersebut. NRP yang mengacu pada NRP mahasiswa pada tabel mahasiswa. Dan di sini entity maupun referential integrity akan bersamaan untuk sebuah key integrity. Jadi untuk sebuah hubungan antara foreign key maupun primary key-nya. Berikutnya ada namanya domain integrity dan user defined integrity. Pada domain integrity, kita akan memastikan isi dari suatu kolom terbatas sesuai tipe maupun format dan rentangan yang telah dimungkinkan. Dalam hal ini, kita dapat memberikan nilai, berupa check, unique, default, maupun constraint. Sebagai contoh, nama produk tidak boleh null, nama produk harus bernilai unik, tanggal pemesanan tidak boleh hari esok, jumlah pemesanan harus lebih dari 0. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang akan saya bahas, diantaranya check, unique, dan default constraint. Jadi check ini, input data akan diseleksi menurut kondisi pada data check. Misalnya adalah NRP harus terdiri dari 10 digit. Apabila kurang dari 10 digit, maka data mahasiswa dengan NRP yang kurang dari 10 digit tersebut tidak akan dapat dimasukkan pada database. Berikutnya ada nilai unik. Nilai unik ini akan menghasilkan nilai yang unik. Jadi dia tidak akan menimbulkan adanya duplikasi pada satu tabel. Sebagai contoh adalah NRP itu sendiri, tapi NRP akan lebih bersifat sebagai primary key. Sedangkan contoh unik dalam hal ini dapat digunakan sebagai nama produk atau nomor surat. Jadi karena nomor surat tidak boleh sama, maka nomor surat dapat diberi tipe unik, sedangkan ID suratnya diberi primary key. Kemudian pada default constraint ini adalah apabila pada saat proses input bagian kolom pada tabel tersebut tidak disebutkan dan dia bernilai 0, maka dia akan diberikan nilai defaultnya sendiri. Misalnya, pada usia normal yang boleh memasuki sebuah aplikasi adalah 17 tahun. Nah, apabila user tidak memasukkan usianya dan dia berhasil registrasi, maka dapat dipastikan bahwa usianya adalah 17.
kecuali aplikasi sudah memberikan sebuah format sendiri. Aplikasi sudah memberikan format bahwa dan aplikasi sudah bisa menolak apabila user tersebut usianya belum mencapai 17. Berikutnya ada yang dinamakan user defined integrity. Jadi di sini digunakan untuk business rule yang tidak masuk dalam entity, domain maupun referential integrity. Berikutnya ada referential integrity constraint. Itu dia akan mendefinisikan suatu aksi yang dilakukan apabila user menghapus atau memperbarui primary key-nya. Dalam hal ini adalah adanya hubungan antara primary key dan foreign key pada tabel yang berbeda. Dan ini digunakan untuk menjaga konsistensi baris-baris data antara dua tabel yang saling mempunyai relasi. Sebagai contoh di sini, apabila data pada mahasiswa, apabila satu user dihapus dari tabel mahasiswa, sedangkan foreign key-nya masih terdapat pada tabel nilai, maka akan ada aksi tertentu apakah yakin akan menghapus data tersebut dan menghapus semua data yang terkait pada tabel tersebut, ataukah mengisinya dengan nilai 0. Jadi ini semua berfungsi untuk menjaga konsistensi baris-barisnya. Karena apabila data mahasiswa dihapus sedangkan pada tabel lain tidak dihapus, tentunya pasti akan ada data yang kacau di dalamnya. Data yang tidak memiliki relasi yang seharusnya berelasi. Jadi di sini ada beberapa tipe referential integrity. Jadi di antaranya ada no action, cascade set null maupun set default. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai referential integrity tersebut. Pertama ada no action. Jadi aksi default bila tidak didefinisikan. Jadi maka apabila penghapusan atau pengubahan data dilakukan, maka akan mengembalikan nilai error. Biasanya akan mengembalikan perintah constraint violation. Jadi data tersebut dihapus dengan foreign key-nya masih ada pada tabel lain. Berikutnya ada perintah cascade. Jadi ketika cascade diberikan pada tabel tersebut, apabila satu primary key dari data tersebut dihapus, maka seluruh data yang terkait dengan tersebut, seluruh data yang foreign key-nya ada dan mengacu pada tabel tersebut akan dihapus menurut primary key yang dihapus tadi. Dan berikutnya ada perintah untuk set null. Jadi apabila suatu foreign key-nya hilang, maka nilainya akan berubah menjadi null. Tapi syaratnya adalah foreign key yang terdapat pada tabel lain harus memperbolehkan adanya nilai null pada kolom tersebut. Berikutnya ada set default, yaitu di sini semua baris foreign key nilainya harus berubah menjadi nilai default. Dan syaratnya foreign key harus memiliki nilai default sebelumnya. Jadi misalnya apabila tabel mahasiswa ada satu data mahasiswa yang dihapus dan foreign key pada tabel-tabel lain, dia akan dikembalikan pada nilai-nilai default. Misalnya nilai defaultnya adalah 100 atau nilai defaultnya adalah 10. Yang berarti bahwa kode tersebut mengartikan bahwa data mahasiswanya telah dihapus. Berikut adalah contoh di mana kita akan menerapkan adanya primary key maupun foreign key. Jadi pada tabel produk diterapkan sebuah constraint primary key yang diletakkan pada product ID. Dan pada tabel sales history, di situ akan diterapkan sebuah foreign key. Jadi foreign key yang bernama product ID dan dia mereferensikan yaitu dengan perintah reference pada tabel produk dan kolom product ID. Jadi product ID pada tabel sales history merupakan foreign key yang merujuk pada product ID pada tabel produk, dan apabila dihapus maka dia akan cascade, maka dia akan dihapus semua, dan apabila dia diupdate datanya maka dia akan diupdate semua. Jadi apabila pada contoh tersebut, apa yang terjadi bila tabel produk baris dengan produk ID 1 digaring menjadi produk ID 4 atau itu dihapus. Nah, jika on cascade delete dihapus menjadi on delete set null atau set default no action, maka apa yang terjadi? Jadi jika dia ada tambahan on delete cascade, maka jika tabel
produk dihapus, jika data pada tabel produk dihapus, maka pada tabel satunya yang merupakan foreign key-nya mereferensikan pada tabel produk tersebut juga akan dihapus data-datanya. Namun apabila no action, maka apabila data pada tabel produk dihapus, maka akan memberikan nilai error, dan biasanya errornya adalah constraint violation. Sedangkan apabila diberikan set default, maka kita kembali melihat pada tabel sebelumnya. Di situ kita dapat melihat bahwa produk ID di situ tidak diberikan sebuah nilai default. Jadi dia akan memberikan nilai error atau memberikan nilai 0 di situ. Karena ini nilai defaultnya adalah 0. Tapi ketika tidak diset, maka kemungkinan akan memberikan nilai error. Kemudian di situ ada nilai on delete set 0. Jadi jika dihapus, maka produk ID pada tabel sales store akan bernilai 0. Dengan syarat dia diperbolehkan 0. Dan di sini kita melihat bahwa dia tidak diperbolehkan memiliki nilai 0. Jadi dia akan memberikan nilai error ketika dia dihapus. Dan berikutnya kita akan mempelajari mengenai unique constraint. Yaitu di sini kita akan menggunakan indeks untuk memastikan suatu kolom tidak memiliki nilai yang sama atau tidak mengalami duplikasi. Sebagai contoh, pada tabel 2, pada product name akan diset memiliki unique. Jadi nama produk pada tabel produk 2 tidak akan memiliki nama yang sama dengan yang lain. Artinya apabila user menginputkan data yang sama, data yang memiliki nama yang sama dengan produk name pada produk 2, maka akan memberikan error. Berikutnya, ini adalah contoh-contoh lain dari unique constraint. Nah, berikut adalah contoh apabila adanya pelanggaran constraint. Jadi, kita dapat melihat bahwa di situ ada create unique index terminated because a duplicate key was found for index ID 2. Jadi di situ apabila kita memasukkan data atau kita membuat sebuah tabel dengan unik dan kemudian ada nilai yang sama, maka otomatis akan memberikan nilai error. Di sini juga ada perintah check constraint. Jadi check constraint ini sendiri berisi mengenai ekspresi yang akan dievaluasi ketika menambah atau mengubah suatu record. Di sini dijelaskan bahwa jika evaluasi ekspresi bernilai false, maka record tidak akan disimpan dalam database. Jadi akan mengembalikan nilai false pada perintah query-nya. Kemudian membuat check constraint sama halnya dalam bentuk klausa where. Kita dapat menggunakan operasi lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan atau sama dengan, serta between, in, like, null, dan kombinasi and dan or. Dan di sini terdiri dari dua bagian, yaitu name dari constraint itu sendiri, dan predicate, yaitu kondisi aktual yang digunakan dalam pengecekan. Pada check constraint tersebut, berikut adalah contohnya. Jadi sebelumnya akan saya jelaskan lagi mengenai check constraint. Jadi di sini data yang akan dimasukkan pada suatu tabel dan dia akan masukkan dalam suatu baris, maka dia akan dicek dulu data tersebut. Ketika misalkan saya masukkan pada kolom money di sini sebagai contoh pada produk 2, apabila money yang saya masukkan lebih besar antara 0 sampai 100, 0 sampai 99, maksud saya antara 1 sampai 99, maka data dapat masuk. Tapi jika tidak, maka data tidak akan dapat masuk. Artinya di sini kita dapat melihat adanya seleksi kondisi pada saat pemrosesan data, entah itu insert maupun update. Jadi di sini sebelum pada table money, dia akan pada kolom money dia akan dicek apabila unit price-nya lebih besar dari 0 atau unit price-nya lebih kecil dari 100, maka kondisi akan bernilai true dan operasi dapat dilakukan. Namun apabila tidak, maka operasi tidak dapat dilakukan. Ini adalah contoh sederhana dari contoh cek. Jadi cek juga dapat bernilai kompleks, yaitu dengan menggunakan perintah-perintah sebelumnya. Jadi menggunakan between, in, like, null, atau kombinasi and dan or.
Di sini kita juga dapat menggunakan untuk nilai. Jadi pada saat pemasukan nilai, jadi untuk nilai ujian normalnya adalah memiliki nilai 0 sampai 100. Jadi apabila siswa mendapatkan nilai lebih dari 100 atau di bawah 0, maka data tersebut tidak dapat dimasukkan. Dan batasan pada check constraint memiliki sebuah batasan-batasan tersendiri, yaitu dia tidak bisa mereferensi atau merujuk pada row yang berbeda dalam satu tabel, atau dia tidak dapat merujuk ke kolom pada tabel yang berbeda. Jadi dia akan mengecek berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang telah diberikan dengan tidak melampaui, dia tidak menunjuk row yang berbeda dalam satu tabel atau pada kolom yang berbeda dari tabel yang berbeda. Jadi dia hanya dapat menunjuk kolom yang sama dalam tabel yang sama atau tidak menunjuk pada kolom manapun. Hanya menggunakan kondisi-kondisi tertentu seperti lebih besar, lebih kecil, sama dengan atau tidak sama dengan. Dan di sini ada domain integritas mengenai default constraint. Jadi default constraint hanya digunakan sebagai nilai default pada suatu kolom ketika dalam statement insert isi nilainya tidak diterapkan. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa apabila pada ship address memiliki nilai 0, maka defaultnya adalah dia akan memberikan nilai no shipping address. Atau kita juga dapat memberikan contoh-contoh yang lain. Apabila dalam hal ini kan, apabila alamat dari pengapalan atau shipping tidak diberikan, dia akan diberikan no shipping address. Atau kita juga dapat memberikan nilai default pada data-data yang lain. Jadi seperti halnya apabila suatu user seperti contoh yang saya sebutkan di awal tadi, apabila dia mendaftarkan aplikasi menerima, maka defaultnya adalah usia defaultnya apabila tidak diberikan maka adalah 17, dan apabila diberikan maka akan dihitung menurut tanggal lahir dari user tersebut.